Film dimulai dengan ironi postmodern yang jelas. Paul mengobrak-ngabrik tumpukan sampah, mengais sesuatu yang berguna. Seorang pria berlari menyusuri gang. Saat sirine alarm berbunyi di latar belakang, patroli militer terlihat dan suara tembakan terdengar. Sesekali di pedesaan, Paul melirik asap di Gulf City untuk terakhir kalinya dan menuju ke tempat penampungan, di mana dia menyembunyikan dua bayi yang berteriak. 15 tahun berlalu. Paul tinggal bersama putra remajanya dan seekor anjing di daerah terpencil, terputus dari dua dunia oleh celah yang dalam di bumi. Suatu hari Thomas hampir gagal kembali sebelum gelap dari peternakan mawar tetangga yang membuat ayahnya takut. Di rumah, mereka bertiga dengan cermat menutup jendela. Dengan daun jendela kunci dari dalam mengamankan mereka dengan baut untuk keamanan, dan kemudian mereka makan bersama di meja. Paul memperingatkan kedua putranya jika dia terlambat lagi tidak akan lagi diizinkan melampaui batas properti. Yusuf memprovokasi saudaranya dengan pertanyaan tentang minat mereka pada tetangga, mengarah ke argumen kecil. Ayah mereka secara otoritatif memadamkannya. Sisa malam dihabiskan dengan bermain catur. Ketika anjing mulai menggaruk lantai, Paul dan Thomas turun untuk memeriksanya. Tiba-tiba, seseorang mencoba menerobos pintu berpapan, memaksa mereka untuk membarikade itu. Ketika kebisingan mereda, pria itu dengan hati-hati mengintip melalui celah-celah dan tidak melihat siapapun. Yusuf yang tinggal di lantai atas melaporkan bahwa tamu tak diundang telah mencoba mendobrak pintu. Dalam 3 upaya di pagi hari, mereka melihat tanda cakar besar di pintu ketiga pagi harinya saat mereka membongkar papan yang rusak untuk menggantinya. Paul menemukan setumpuk kecoak raksasa. Di siang hari, keluarga melakukan kegiatan mereka seperti biasanya. Yusuf ingin sekali menuruti hobinya di gudang, tapi ayahnya pertama kali menginstruksikannya untuk memotong kayu. Kemudian Paul mengunjungi putranya yang sedang mengerjakan mobil. Mereka membahas insiden itu. Diduga disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Beberapa makhluk datang untuk membersihkan planet kemanusiaan yang ayah percaya bahwa cukup banyak orang bertahan untuk akhirnya bersatu kembali, dan cepat atau lambat mereka akan diselamatkan dari peternakan ini. Ketika Paul membantu menyalakan mesin, berdasarkan pengalaman mereka, membawa Thomas bersama mereka berangkat dalam perjalanan sesudahnya. Thomas ingin lari ke Rose Farm atau sebuah peternakan, tapi ayahnya menginstruksikannya untuk mengumpulkan perbekalan terlebih dahulu menggunakan mobil, dan kunjungan bisa menunggu sampai besok. Dalam perjalanan, Thomas menuduh Yusuf membutuhkan pengawasan. Saudara berdebat, akhirnya setuju untuk berpisah dan bertemu saat matahari terbenam. Jadi mereka berdua ini lagi nggak akur. Thomas menuju ke peternakan di mana dia seharusnya selesai memperbaiki meja. Dalam kenyataan, alasan kunjungannya adalah untuk bertemu dengan putri petani, Charlotte. Gadis itu membawanya ke pohon, di mana dia dulu bermain sebagai seorang anak kecil menggunakan tambatan tali untuk memperpanjang radius diperbolehkan oleh orang tuanya di sana. Mereka mendiskusikan kemungkinan skenario kiamat, entah kabut beracun atau infeksi dari virus yang tidak diketahui, ditularkan melalui gigitan serangga. Mereka berpelukan untuk mengucapkan selamat tinggal. Matahari sudah mendekati cakrawala. Sementara itu, di Riverbank memilih untuk melalui dan mengecek sebuah kapal yang ditinggalkan untuk turun ke daerah pintu atau palka, dan dia menemukan bahwa di situ banyak banget sarang serangga besar yang sama jenisnya yang mengerumuni pintu mereka di malam hari. Kehadiran mereka itu sangat-sangat sore banget membuat dia sadar bahwa dia ngecek ke arah matahari. Itu anak-anak udah mulai cemas ketika mereka tahu tinggal beberapa waktu lagi sampai akhirnya matahari terbenam. Yusuf mengemudi kembali tanpa menyadari bahwa Thomas mencoba melewati celah, terpeleset dan kepalanya terbentur batu dan akhirnya jatuh ke jurang. Yusuf tidak menunggu saudaranya. Dia malah pergi pulang tanpa menjemput adiknya terlebih dahulu. Paul memerintahkan untuk dia buru-buru ambil persediaan dan ransel, berangkat untuk mencari putranya yang bandel itu. Sang ayah mengajak si Yusuf untuk mencari anaknya bersenjatakan pisau dan seekor anjing yang setia untuk mencari keberadaan si Thomas. Mendapatkan kembali kesadarannya ketika dia berada di dasar jurang
Dia mencoba mencari jalan keluar yang sangat gelap, menerangi jalan dengan memantik listrik Pazo, tapi tidak berhasil, kembali mati. Mendengar gemericik makhluk yang terbangun, nggak jelas itu makhluk apa, Thomas mengeluarkan pisau pena, tapi itu tidak menyelamatkannya dari serangan monster, menyodorkan kaki melalui lubang di bawah tanah. Bantuan tiba tepat waktu. Sebagai seorang ayah, mendengar keributan yang menyerang dan membunuh binatang itu secara cepat sebelum turun ke putranya dengan obor. Di sini, Paul memastikan bahwa anaknya tersebut tidak terluka parah. Dan Paul memutuskan untuk tinggal di gua sampai fajar karena ini udah gelap banget, menghalangi lorong untuk mencegah makhluk-makhluk melewatinya. Di rumah, Yusuf tertidur di kursi, tidak menyadari bahwa jendela tampilan telah terbuka dari luar. Kaki panjang monster itu menyusup melalui celah, dengan berani menggapai bocah itu dengan jari-jari bercakarnya. Cakar tajam memanjang hingga panjang tidak senonoh. Berhasil membuka daun jendela dari dalam karena saking panjangnya jari tersebut untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela. Tapi ternyata ini jebakan yang pintar. Diatur oleh anak laki-laki yang licik itu. Dia menangkap tamu tak diundang di kandang buatannya sendiri. Jatuh dari langit-langit di dalam gua. Paul menginstruksikan anaknya untuk menghilangkan salah satu batu dari puing-puing untuk memeriksa apakah ada monster yang pingsan tertimpa batu, tapi nyaris tidak menempelkan tangannya. Dia diserang dan menjatuhkan sumber cahayanya. Ternyata benar saja, pada saat itu tanah di bawah kaki mulai memberi jalan. Seolah-olah seseorang sedang menggali dari bawah undercut. Dia itu menyalakan suar supaya ada cahaya dan kemudian memasukkan tabung gas ke dalam lubang, menginstruksikan Thomas untuk menekan dinding. Paul menjatuhkan tutupnya dari tabung, menyebabkan sebuah ledakan. Melihat keluar jendela di pagi hari dan tidak melihat kerabatnya yang datang juga, Yusuf berangkat dengan mobil untuk mencari ayah dan kakaknya. Thomas menggali tanah longsor yang dihasilkan, mengeluarkan ayahnya yang terluka. Sedangkan anjing yang setia telah menemukan saudaranya dengan mobil jeepnya, menunjukkan ke mana mereka harus pergi. Yusuf dan saudaranya memuat ayah yang terluka ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah, di mana mereka membawa ayahnya langsung ke kamar tidur. Bingung dan tersiksa oleh rasa bersalah, Thomas mengetahui bahwa saudaranya menangkap salah satu monster. Yang saat malam hari, Yusuf menutupi kotak itu dengan sebuah kain dan tidak mengizinkan untuk dibuka dan tidak merugikan tawanan yang gak harus dilakukan. Itu akan berguna untuk pelajaran. Mengobati luka sang ayah dengan sebuah perban, Thomas menyarankan agar mereka menyingkirkan tahanan untuk menghilangkan potensi ancaman. Thomas dan Yusuf mendekati kandang dengan memegang sebilah pisau, tapi karena pertengkaran lain, mereka hanya melepaskan makhluk itu dari luar. Itu dengan takut bersembunyi di bawah tempat tidur jauh dari cahaya. Ternyata makhluk tersebut takut dengan cahaya. Saat monster itu muncul, anjing yang berlari ke kamar menyerangnya, memprovokasi serangan balik. Yusuf menekan makhluk yang melemah itu ke lantai dengan pel dan Thomas meraih kapak memotong kepala monster tersebut. Praktis, Thomas bertanya-tanya apakah monster itu bisa dikonsumsi sebagai makanan. Yusuf melakukan autopsi untuk memahami bagaimana makhluk itu terstruktur. Saudaranya mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya di hati. Dia menyarankan untuk memindahkan ayah mereka ke perusahaan Rose, di mana ada seorang dewasa dan obat-obatan. Yusuf ragu bahwa orang asing ingin membantu mereka, tapi Thomas bersikeras. Akhirnya mereka membuat ayah mereka ke tempat tidur truk, lalu membawanya pergi ke tetangga. Orang tua Charlotte segera memalingkan mereka. Mereka tidak memiliki cukup persediaan untuk disia-siakan pada orang asing. Nyonya Rose mengizinkan Thomas untuk tinggal bersama mereka, tapi kakak dan ayahnya harus kembali ke rumah mereka sendiri. Yusuf yang kecewa mendengar hal tersebut berjalan ke arah mobil meninggalkan Thomas, sementara Thomas mengejarnya dan menuduhnya lalai karena membuat ayah mereka hampir terbunuh. Argumen meningkat menjadi sebuah perkelahian. Thomas yang mencekik saudaranya tersebut sampai membuat si Yusuf terbatuk-batuk. Dan di sini akhirnya Yusuf pergi membawa ayahnya kembali pulang, sementara Thomas tinggal di peternakan pacarnya, di mana dia ditawari sesuatu untuk dimakan. Namun anak itu harus memaksa dirinya untuk menelan makanan tersebut. Setelah itu Thomas dan pacarnya akhirnya masuk ke dalam kamar. Tapi kunjungan tak terduga datang dari sang ayah gadis itu, merusak semua romansa. Ketika dalam perjalanan pulang,
Yusuf memperhatikan bahwa domba di padang rumput berperilaku aneh seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka takut. Juga di dekat rumah ketika mereka pulang, alur di tanah mengarah ke pintu masuk ruang bawah tanah. Setelah menyeret sang ayah yang terluka ke dalam rumah, Yusuf itu berjalan ke sekitar rumah seraya mengetuk lantai untuk memeriksa lubang di bawahnya. Ketika saatnya untuk menutup jendela dan juga pintu, Yusuf tiba-tiba jatuh ke dalam lubang di tengah dapur, digali oleh monster licik tersebut. Charlotte menemukan Thomas mengobrak-ngabrik laci. Ternyata di sini Thomas mencari obat untuk ayahnya, tidak ingin tinggal sebagai tamu dan meninggalkan keluarganya sendirian. Meskipun hanya ada sedikit waktu sampai matahari terbenam, Thomas meyakinkan pacarnya untuk berbagi obat, yang dengan enggan dia lakukan, tidak menyadari bahwa ada orang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Jadi sekarang Thomas berhasil mendapatkan obat untuk ayahnya. Setelah memperoleh pil obat tersebut, Thomas bergegas berlari pulang. Namun seorang penjaga peternakan Charlotte dengan senapan mengarahkan senapan tersebut ke arah Thomas. Para pekerja pertanian mengikat Thomas di sebuah tiang, menuduhnya mencuri. Pria yang menangkapnya mengancam dengan senapan akan menembak Thomas bila dia melawan dan akan menembak kakinya. Dan tiba-tiba pekerja tersebut jatuh ke sebuah tanah yang muncul lubang tiba-tiba. Monster melompat keluar dari lubang. Mendengar suara itu di kejauhan, ayah Charlotte ingin memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi, kenapa muncul keributan. Tapi monster ternyata sudah menyerbu rumah mereka. Terkejut dengan serangan tiba-tiba itu, pria itu menjatuhkan lilin yang gak sengaja menyalakan api yang membuat itu membakar salah bagian rumah. Sang ibu berlari untuk memperingatkan putrinya bahwa terjadi kebakaran, tapi monster itu menyusulnya, menjatuhkannya ke lantai, dan membuatnya terkena infeksi biologis karena dicakar oleh monster tersebut. Mungkin untuk reproduksi. Ketakutan di sini Charlotte melangkah keluar kamar menuju lorong, di mana akhirnya dia melihat jejak berdarah di lantai yang mengarah ke sebuah pintu. Itu mengarah ke monster yang membeku dalam pose yang aneh. Masih hidup tetapi tampaknya mengeluarkan isi perut. Di gudang, Thomas meminta para pekerja untuk melepaskan ikatannya. Sementara mereka para pekerja diseret satu persatu oleh monster tersebut dengan menyerang makhluk yang meninggalkan tawanan. Di sini para pekerja kaget melihat di luar ternyata monster sudah banyak. Jumlah mereka banyak banget, datang dari arah hutan. Sementara Thomas berhasil memecahkan batang kayu dan membuatnya terlepas dari sebuah ikatan tersebut. Tapi di situ monster tiba-tiba datang di hadapan Thomas. Hampir saja monster itu menyergap si Thomas, namun tiba-tiba kepala monster tersebut meledak secara berkeping-keping. Ternyata itu adalah tembakan sebuah shotgun dari si Charlotte yang ternyata memegang shotgun yang ada di samping daerah tersebut. Setelah sempat meraih obat yang terjatuh, di sini Thomas dan juga Charlotte kehabisan malam, namun mereka diterangi oleh kilatan api dari rumah yang terbakar. Sembari mereka berlari mencari tempat yang aman, Yusuf dengan hati-hati menyegel lubang di lantai tersebut dengan furniture dan barang-barang rumah tangga. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia berusaha untuk menggunakan palu di tangannya agar jaga-jaga lagi dia membuka pintu untuk mengintip ke arah luar apakah yang di luar itu adalah orang atau monster. Namun ternyata itu adalah Thomas yang sedang meraba-raba untuk membuka kail pintu. Dan akhirnya dia membuka pintu sementara si Thomas masuk dan pacarnya juga masuk melalui jendela menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini mereka yang canggung akhirnya berdamai. Ketika sang ayah Paul datang kepada Yusuf memberitahu dia tentang peristiwa itu, menanyakan apa yang harus mereka lakukan kepada sang ayah. Secara logis sang ayah menyarankan mereka untuk melawan karena gak ada pilihan lain, malam masih panjang. Mengikuti bimbingannya, para remaja itu di bawah kepemimpinan Yusuf melakukan perlawanan pergi ke gudang di daerah tersebut. Mereka mengangkut tabung bensin ke dalam rumah, merencanakan sesuatu untuk membuat jebakan, dan mengambil sesuatu dari dalam kulkas. Sementara Yusuf menyiapkan jebakan tersebut dan menyebarkan bensin di sekitar rumah.
dan membuat detonator dari rokok yang membara. Thomas dan Charlotte membarikade dapur supaya membuat dapur jadi tempat yang aman untuk mencegah monster yang muncul dari arah lubang. Namun ternyata para monster langsung berhamburan masuk ke dalam rumah dari lubang-lubang yang sudah ada. Segera makhluk-makhluk itu memulai serangan mereka secara membabi buta, mengguncang puing-puing di atas lubang lantai. Thomas dengan pisau, sedangkan pacarnya Charlotte dengan sebuah senapan. Mereka bersiap untuk menunggu monster itu mendekati pintu dapur. Ketika monster yang pertama naik melalui pintu berpapan, di sini si Thomas dengan sigap langsung menusuk kepala monster tersebut dengan menggunakan pisau. Sementara monster kedua kepalanya meledak karena ditembak oleh senapan milik si Charlotte. Lalu mereka pergi kabur dan Yusuf memberikan sentuhan terakhir pada jebakan tersebut. Dan di sini ternyata Paul sang ayah telah pulih membantu sang anak untuk melawan para monster keluar dari kamar tidur dan mengambil senapan dari sang gadis dan menembaki tunas untuk membuat lubang ke lantai pertama. Di sini Paul berdiri di ambang pintu seraya memberikan kembali senapan tersebut kepada sang gadis dan diam-diam menyerang para tamu tak diundang itu dengan tangan kosong. Ketika satu makhluk menerobos, mereka memukuli dengan bahan seadanya. Tapi setidaknya memberikan perlawanan yang berarti. Sang ayah hampir meneteskan air mata karena bangga melihat anak-anaknya bekerja sama melawan para monster. Para remaja menuju ke kamar tidur, di mana tempat berteduh telah dibuat dari lemari es. Ternyata di sini sang ayah sudah siap untuk mengorbankan dirinya. Lalu di sini sang ayah Paul mengunci pintu dari arah luar untuk menunda agar makhluk monster tersebut tidak mendobrak pintu. Sang ayah memasang badan untuk menghadapi para monster tersebut. Tapi kemudian api mencapai bensin, membuat sebuah ledakan terjadi, membakar sang ayah dan para monster tersebut terbakar bersama. Jadi di sini sang remaja itu bersembunyi di dalam sebuah freezer bertiga, supaya mereka tidak terkena efek ledakan, yang akhirnya ledakan tersebut berakhir. Setelah keluar, mereka berusaha mencari ayah mereka di bawah reruntuhan. Namun bukan ayah mereka yang mereka temukan. Tiba-tiba tangan yang terbakar menerobos dari arah puing-puing. Ternyata itu adalah para monster yang masih hidup. Mereka yang ketakutan buru-buru langsung naikin mobil jeep mereka untuk berusaha kabur dari rumah yang terbakar tersebut. Buru-buru menyalakan mesin dan tancap gas. Mereka pergi dari rumah yang terbakar di mana mereka menghabiskan hidup singkat mereka. Monster ternyata masih hidup dan mengejar mereka dari arah belakang. Para monster membentuk formasi seolah menjadi roda pembakaran neraka. Di sini Charlotte menembakkan senapannya secara terus-menerus ke monster tersebut sampai akhirnya pengejaran tersebut berakhir dengan hancurnya para monster tersebut dan akhirnya mereka berhasil selamat. Berhenti untuk mengatur napas karena mereka sedang berada di sebuah hutan dan melihat pemandangan langit berbintang yang sangat mempesona. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka melihat pemandangan seindah tersebut. Di pagi harinya mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan yang mereka bawa dan mengubur orang tua mereka di bawah pohon. Di sini Charlotte kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan mereka selanjutnya. Para remaja masuk ke dalam mobil dan berusaha berangkat mencari korban selamat lain seperti mereka di daerah tersebut. Sementara itu di belakang mobil membentang tambatan tali tua yang dibuat oleh Charlotte. Dibuat secara simbolis untuk mengenang orang tua mereka. Ending film memperlihatkan mereka akhirnya berakhir selamat menggunakan mobil. Terlihat juga anjing si Paul atau anjing sang ayah mengikuti mereka, sementara mobil melaju ke arah kejauhan. Jadi film ini intinya apa Bang Thomas? Jadi film ini mengisahkan tentang orang-orang yang selamat di mana dunia sudah kiamat, di mana dunia dipenuhi oleh monster yang muncul ketika malam tiba. Oke, segitu aja, jangan lupa subscribe. Dadah.